Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang mulia ini. Kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Muyasar jilid yang ketiga. Kita masih di awal pembahasan isim-isim yang mansub atau mansubatul asma. Kita membahas tentang maf'ulun bih ya. Bab maf'ulun bih, silakan dibuka kitabnya. Di bab maf'ul bih kita masuk pada bagian aqsamul ismi. Aqsamul ism. Yang maksudnya aqsamul maf'ul bih, macam-macam isim yaitu maf'ulun bih di halaman 50 ya. Silakan dibuka di halaman 50. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala aqsamul maf'ul bih. Macam-macam maf'ul bih jika disimpulkan dalam sebuah bagan maka menghasilkan bagan sebagai berikut. Berikut strukturnya aqsamul maf'ul bih, macam-macam maf'ul bih atau objek. Ya, yang pertama adalah namanya maf'ul bih yang berupa isim yang sharih ya, berupa lafadz yang lafadz yang sore yang jelas, ya tidak perlu memikirkan takwilnya apa. Namanya lafadz yang sore, maf'ul bih yang berupa lafadz yang jelas seperti isim yang zohir ataupun domir. Kemudian ada yang ghairu sore ya, yang tidak jelas, masih samar-samar sehingga butuh ditakwil, butuh diubah ke bentuk yang lain yang lebih jelas. Ada apa saja yang ghairu sore? Yang ghairu sore ada muawwal, muawwalnya dengan masdar, ada yang berupa jar majrur, ada yang berupa kalimat jumlah ya, yang ditakwil muawwal dengan mufrad. Muawwal artinya ditakwil. Ya, dia harus dirubah ke bentuk masdar sorenya. Baik. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang sore yang domir tadi dibagi dua lagi, yang ada yang muttasil, ada yang muttasil itu bersambung ya, dalam penulisannya bersambung, namanya muttasil, domir-domir muttasil ya. Ya, berarti nasab muttasil karena sebagai maf'ul bi. Karena muttasil dibagi tiga, ada rafa muttasil, nasab muttasil, ada jar muttasil. Ya, muttasil rafa contohnya kata betul, yaitu muttasil rafa. Aku menulis. Muttasil nasab contohnya misalnya dorobaka ya. Nah, dorobaka kafnya ini namanya nasab mutasil. Ya, jar mutasil contohnya apa? Misalnya jar mutasil contohnya robbuka ya, robbuka, maka kafnya ini jar mutasil. Nah, itu namanya mutasil ya, nyambung. Kalau munfasil dia tidak bisa disambung, dia justru mengawali kalimat, namanya munfasil. Domir-domir munfasil cuma ada dua ya. Cuma ada dua, yaitu rofa munfasil atau nasab munfasil. Cuma dua adanya rofa munfasil ya, atau nasab munfasil. Contoh rofa munfasil adalah domir yang terpisah dengan lafadz terdekatnya, tidak menempel, tidak ditaruh di akhir, tapi taruh di awal, terpisah ya. Dan dia sebagai mubtada. Contohnya apa? Huwa, hum, huma ya, semuanya. Turunan dari huwa sampai nanti ananahnu. Itu bisa semua menjadi rafa mutasil. Ya, misalnya anta qaimun, maka anta ini rafa munfasil sebagai mubtada. Adapun nasab munfasil seperti apa contohnya? Iyyaka na'budu. Nah, ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Maka iyyaka di sini namanya nasab munfasil. Dia terpisah tapi sebagai objek ya, maf'ul bih yang didahulukan, muqaddam. Baik, kita lihat langsung contoh masing-masingnya. Yang pertama sore zohir. Yang sore tapi bukan tapi sore dan zohir. Contohnya wa'bud rabbaka, ini maf'ul bih ya, dia isim zohir, isim mufrad robba, beribadahlah kepada Rabbmu.
Maka robba ini sore, jelas, zohir, nampak. Kemudian domir muttasil. Di bawahnya ada contoh domir muttasil ya. Ini muttasil nasab tentunya. Hadakallahu. Yang mana lafadz domir muttasil yaitu kafnya ya. Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jika ini maksudnya kalimat doa ya. Hadakallahu, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Maka kafnya itulah yang maksudnya domir muttasil. Nasab muttasil ya. Domir munfasil maksudnya nasab munfasil. Iyyaka na'budu. Maka iyyaka ini nasab munfasil ya. Na'budunya fiil dan fa'ilnya. Muawwal dengan masdar. Lihat. Ditakwil dengan masdar. Ada dua di sini. Yang pertama ba'da huruf masdari. Ba'da harfin masdariyin. Ditakwil ya ke bentuk masdar sorenya nanti, masdar yang asal, masdar utama. Ba'da harfin masdariyin. Setelah huruf masdar apa huruf masdari? Huruf masdari itu anna, in. Kalau anna setelahnya jumlah ismiyah. Kalau in setelahnya jumlah fi'liyah. Nah, ini kita lihat ini adanya apa ya. Nahu contohnya alimtu annaka mujtahidun. Ini pakainya anna berarti setelahnya jumlah ismiyah, ya kan? Isim anna dengan khobar anna. Isim annanya domir kaf, annaka, mujtahidun sebagai khobar anna. Nah, mana yang ditakwil, mana yang dirubah? Yang dirubah adalah satu kesatuan, satu frase, satu paket, bukan frase ini ya, satu kalimat ini. Annaka mujtahidun ditakwil menjadi ijtihadaka. Sehingga kalimatnya berubah menjadi alim tu ijtihadaka. Aku mengetahui kesungguhanmu. Gimana cara merubahnya? Cara merubahnya gampang. Cara merubahnya lihat annaka mujtahidun, cek ya. Apa bentuk masdarnya dari mujtahid? Masdarnya adalah ijtihadan, ya kan? Ijtihad ya. Bentuk masdarnya itu ijtihad. Baik. Udah, kemudian kita tentukan ijtihad. Kemudian di situ ada domir apa? Annaka mujtahidun ada domir apa? Domir kaf. Berarti taruh kafnya sebagai mudhof ilaihnya. Menjadi ijtihadaka. Kenapa dibaca da, bukan du, bukan di? Kan kita cari yang mansub. Sehingga dibaca ijtihadaka. Tapi ya, gitu cara menentukannya. Nanti kita lihat yang lain. Kalau yang ini contohnya misal kurang, kita cari yang lain. Anda mau beri contoh yang lain tapi di kalimat ini aja yang sama. Alim tu annaka misalnya ganti ya. Alim tu annaka yukhlisuna. Yukhlisu aja gitu ya. Alim tu annaka yukhlisu. Aku menyangka, aku meyakini kamu itu orang yang ikhlas. Ya, alim tu annaka yukhlisu. Sudah? Ya, annaka yukhlisu. Bagaimana mentakwilnya jadi apa? Jadi apa? Yukhlisu jadi apa? Ikhlas. Ikhlas. Ikhlasnya nanti dibaca mansub karena yang dicari adalah maf'ul bi. Kenapa dipilih lafaz ikhlas? Karena yukhlisu wazannya af'ala yuf'ilu. Cari bentuk masdarnya. Mana masdarnya? Ikhlas. Sehingga menjadi kalimatnya alim tu ikhlasoka. Ya, aku meyakini keikhlasanmu. Dan seterusnya. Kita gonta-ganti aja misalnya alim tu annaka annaka tadribu, kok yakhlisu ya. Takhlisu kan pakai kaf ya, ta ya. Alim tu annaka tadribu. Tadribu fulanan misalnya. Aku yakin kamu itu orangnya suka mukul orang. Kamu suka mukulin orang. Ya annaka tadribu fulanan. Nah, jadi apa? Tadribu. Dorbaka. Ya, jadi dorbaka ya. Alim tu dorbaka ila fulanin misalnya gitu.
Ya, aku tahu, aku yakin, aku menyangka, aku mengira kamu itu suka mukulin orang. Nah, jadi caranya seperti itu. Itu cara mentakwil. Ya, kembalikan ke masdar sorehnya. Mana masdar sorehnya? Tadi ijtihada. Itu masdar soreh, bukan masdar muawwal. Kalau masdar muawwalnya mana? Annaka mujtahidun, namanya masdar muawwal. Kenapa dikatakan muawwal? Karena bisa ditakwil ke bentuk masdar sorehnya mana? Ijtihad. Tadi ya, dorba, ikhlas, dan seterusnya. Baik. Kemudian ditakwil dengan masdar yang terletak setelah apa ini? Wal jumlatu al muawwalatu bi mufradin. Kalimat yang bisa ditakwil ke bentuk mufradnya. Ya, sebentar. Al jumlatu al muawwalatu bi mufradin. Contohnya ya, kita lihat aja langsung. Zonantu tajtahidu. Ini lebih mudah lagi, ya. Maka tajtahidu ini ditakwil ke bentuk isim apa ini? Ini dipilihnya isim fa'il ya. Mujtahidan ya. Berarti menjadi zonantu mujtahidah. Ya, di sini yang diminta adalah bentuk mufrad, tunggal. Karena yang diminta bentuk tunggal, maka dipilih isim fa'ilnya yang bisa mewakili. Kenapa? Kalau pakainya masdar, syaratnya harus ditempel dengan domir. Menjadi tadi, kalau pakai masdar jadinya apa kira-kira? Sonantu eh, tajtahidu apa? Masdarnya? Ijtihad kan? Ijtihaduka. Ijtihadaka. Kan mansub. Zonantu ijtihadaka. Itu kalau yang versi yang atas tadi ya. Yang atas. Yang berupa masdar. Tapi yang diminta adalah bentuk mufrad. Hasil akhirnya. Maka pilihnya isim fa'il. Itu sudah mencakup ya semuanya. Zonantu ya mujtahidan. Aku menyangka ya kamu orang yang bersungguh-sungguh. Walaupun ya tetap tanpa adanya domir jadinya agak kurang jelas ya, masih kurang jelas. Ini siapa kamu, dia, ya kan? Siapa? Ana juga bisa. Kalau nggak dijelaskan apa? Domir kafnya. Tapi lebih enak sebenarnya zonantu ijtihadaka. Itu lebih enak ya. Kecuali kalau dipisah, misalnya zonantu tajtahidu menjadi zonantu zonantuka, nah gitu kan? Zonantuka mujtahidan. Nah, itu lebih enak. Jadi domir kafnya dipisah di sebelumnya. Zonantuka mujtahidan. Lebih enak. Wallahu a'lam. Intinya fokus ke takwil ya. Jadi caranya begitu, ditakwil ke bentuk masdarnya. Baik, kemudian ada bentuk apa lagi? Ada bentuk jar majrur. Yang pertama, qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u. Ya, ini ini surat ya, ayat Quran di surat Al-Qasas ayat 38. Al-Qasas ayat 38. Ya, wa qala Allah berfirman wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu 'ala tini faj'al li sorjan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu minal kazibin. Ini nyambung ini satu ayat ini ya ceritanya. Ini setelah nahwu, ini satu ayat ini. Qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid. Ya, fa'auqidnya enggak disebutkan di sini. Nanti itu langsung ke ini ya. A ini harfu tafsir ya. A-nya ini huruf tafsir, jadi berhenti sampai ilahin ghairi saja. Potongan ayat surat Al-Qasas ayat 38. Apa artinya?
Fir'aun berkata, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ya Tuhan bagimu selain aku, selain diriku. Maka dia, bakarlah eh, dia, wahai Haman. Haman ini menteri ya, menterinya Fir'aun yang juga zolim, kafir. Maka bakarlah, wahai Haman, untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Sungguhnya aku benar-benar yakin bahwa Musa itu pendusta, orang-orang pendusta. Baik. Sini lihat ya, jar majrurnya di mananya? Di lafaz apanya? Di lafaz Min ilahin. apa? Min ilahin ya. Di situ berarti minnya bisa dikatakan min apa namanya? Bisa nggak kita katakan apa? Huruf zaidah, huruf tambahan. Karena sejatinya ilahnya itulah kan yang kita maksud, yang kita inginkan sebagai maf'ul bih ya. Jadi biasanya maf'ul bih yang berupa jar majrur itu biasanya huruf jarnya huruf jar zaidah, tambahan. Huruf jar tambahan. Nanti Anda coba cek di i'rabul Quran ya. Ini huruf jar tambahan atau bukan. Sehingga nanti i'rabnya bagaimana? Ilahinnya ini di i'rabnya seperti apa nanti? Majrurun mansubun mahallan. Ya, bisa dengan cara seperti itu. Majrurun lafzon, mansubun mahallan ya. Taib. Jadi min ilahin. Karena fiilnya adalah di sini apa fiilnya? Alimtu ya. Alimtu lakum min ilahin. Nah, alimtu lakum min ilahin. Ya. Ma'alimtu ya. Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain diri. Ilahi ini sebenarnya maf'ul bih ya, maf'ul bih utama. Taib. Alhamdulillah kita menyelesaikan sebagian bab dari isim mansub, terutama maf'ul bih. Sebelum memasuki, masih panjang pembahasan maf'ul bih ya. Nanti berikutnya membahas tentang hukum maf'ul bih, kapan wajib dia dimansubkan. Seperti pada contoh lihat ahkamul maf'ul bih. Yang pertama hukum pertama innahu yajibu nasbuhu, wajib menasabnya. Menasabnya adalah wajib. Contoh wala tattabi'u khutuwatis syaitani. Ya, khutuwatis syaitani. Mana maf'ul bihnya yaitu khutuwati ya. Dia apa khutuwati itu? Jamak muannas salim. Iya enggak? Nah, Ustaz. Iya kan? Karena dibaca khutuwati ya, mansub dengan kasroh ya. Jalan-jalan setan. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan. Maka ini yang wajib dinasabkan. Ini hukum pertama, yang normal-normal ya, yang wajib dinasab secara langsung. Hukum yang kedua, innahu yajuzu hazfuhu li dalilin. Boleh dihapus maf'ul bihnya, tapi dengan adanya dalil atau petunjuk, indikator. Contohnya, indikatornya apa dalilnya? Kondisi tanya jawab. Nah, ketika menjawabnya tidak perlu mengulangi maf'ul bihnya. Ya, itu boleh. Misalnya, hal ra'aita khalilan, apakah kamu melihat si Khalil? Khalil nama orang. Jawabannya apa? Na'am ra'aitu. Itu sudah cukup. Bahkan, ini ada indikasi tanya jawab ini, boleh tidak menyebutkan semuanya. Bahkan nggak menyebutkan fiilnya, nggak menyebutkan fa'ilnya, nggak menyebutkan maf'ul bihnya. Cuma na'am saja, itu sudah benar sebenarnya. Ya kan, itu indikatornya, dalilnya. Karena kondisi tanya jawab. Na'am ra'aitu, ya aku lihat. Gitu ya. Harusnya gimana? Kalau mau lengkap, na'am ra'aitu khalilan. Berikutnya juga di ayat yang sering kita baca di surat Ad-Duha-nya. Surat Ad-Duha Allah Ta'ala berfirman,
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula benci kepadamu. Lihat sini, wa qalanya, qala itu kan benci ya, kepadamu. Harusnya ada apa? Domir kaf. Makanya di situ ada ai itu huruf tafsir, harfu tafsir terjemahnya yaitu maksudnya adalah kolaka. Domir kafnya dihapus, alias maf'ul bihi-nya dihapus. Baik ya. Supaya apa? Wallahu a'lam, di antara hikmahnya boleh jadi karena supaya akhirannya sama ya. Ad-duha kan akhirannya alif semua tuh. Coba kita cek ya. Wad-duha ya kan? Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ingat bahwasanya Al-Qur'an tuh lebih indah daripada sajak. Sajak saja dibuat akhirannya sama-sama. Kalau nun semua, kalau mim semua, Al-Qur'an lebih indah lagi. Bedanya apa? Al-Qur'an tidak dibuat oleh manusia sehingga tidak eh, tidak asal ya membuat akhiran sama, tetap indah. Bedanya kalau sajak kadang karena dipaksakan jadi nggak indah. Dipaksa ya, dipaksa sama jadi nggak indah. Tapi Al-Qur'an akhirannya sama ya, tapi banyak faedah, tetap banyak faedah keindahan balaghah di dalam. Baik, gitu ya. Yang ketiga, innahu yajuzu hadfu fi'lihi lidalili. Boleh apa? Menghapus fiilnya karena ada petunjuk, ada indikator. Contoh, maza anzala rabbukum. Apa artinya? Apa yang diturunkan Rabbmu, Rabb kalian? Apa yang dibawa atau diturunkan oleh Rabb kalian? Terjemah bebasnya gitu ya. Jawabannya apa? Qalu khairon. Mereka menjawab kebaikan. Cuma menjawab maf'ul bihnya saja. Ya dihapus fiilnya. Harusnya gimana kalau lengkap? Qalu anzala Rabbi gitu kan harusnya. Anzala unzila ya afwan. Maza unzila rabbukum kan? Enggak ya. Tetap anzala ya. Unzila diturunkan. Anzala tetap. Ya. Apa yang diturunkan oleh Rabbmu. Oh iya, boleh jadi dibaca maf'ul bih ya, apa? Pasif ya. Maza unzila rabbukum, apa yang diturunkan oleh Rabbmu? Qalu ya anzala khairan. Mereka menjawab apa? Yang diturunkan atau unzila khairan. Ya. Berarti ada naibul fa'il yang dihapus. Yang intinya adalah fi'il anzala atau unzilanya dihapus dari kalimat. Boleh nggak? Boleh. Ketika konteksnya pertanyaan, jawaban dari pertanyaan dan itu sudah dipahami. Misalnya ketika kita bertanya kepada seseorang, Mas muka, siapa namamu? Jawabannya apa? Ya boleh nyebut nama langsung. Misalnya Iqbal, tanpa mengucapkan ulang, ismi Iqbal, nggak perlu. Nggak harus, karena konteks pertanyaan yang penting orang paham. Baik ya. Alhamdulillah, ini nampaknya cukup. Pembahasan kita sampai sini dulu. Indah Komusal, ada apa ya? Apa Ustaz? Izin bertanya. Yang Ya, ketiga Ustaz. Yang mana? Yang ketiga tadi terakhir Ustaz. Misal takdirnya anzala khairan begitu atau anzala rabbi khairan, apakah bisa? Iya, bisa. Jadi ada fiil-fiil yang bentuknya aktif ya, fiil yang maklum, tapi terjemahnya nanti majhul. Ya, ada yang seperti itu, misalnya in qasama ya. In qasama itu kan fiil maklum ya, tapi artinya pasif nanti. In qasamal fi'lu atau yan qasimul fi'lu ila salasatin. Apa artinya? Yan qasimul fi'lu ila salasah. Artinya terbagi atau dibagi kan. Jadi kadang begitu sehingga
dibaca anzala saja mungkin lebih tepat ya. Madza anzala rabbukum. Tapi terjemahnya tetap pasif. Apa yang diturunkan oleh Rabbmu. Gitu. Soalnya kalau terjemahnya aktif jadi nggak enak. Apa yang kecuali anzalanya dijadikan fi'il lazim. Jadi nazala bermakna turun saja, bukan menurunkan. Karena anzala mana asalnya menurunkan ya, butuh objek. Eh, eh, ya, jadi bingung kan? Jadi intinya begitu, intinya di terjemahnya luas saja, nanti bebas. Di sini untuk kalimat yang pertama, Ana setuju bermakna pasif, ya. Nanti untuk kalimat jawabnya terserah, bisa diartikan aktif boleh, dijadikan pasif juga boleh. Tapi ingat di kalimat jawabnya itu ada maf'ul bihnya, ya kan? Khairon. Berarti secara lafadz harus ditulis apa? Aktif ya. Qalu anzala khairon. Gitu. Filenya nggak harus disebutkan ulang apa? Yang penting anzalanya itu. Kalau pertanyaannya boleh jadi pasif ya. Maza unzila rabbukum. Boleh jadi. Boleh jadi pasif wallahu a'lam. Itu yang bisa ana jawab ya. Ada lagi? Nah, insyaallah ya. Juga ada kaidah terkadang fiil yang muta'addi itu dimaknai dengan fiil lazimnya. Itu juga bisa. Ya. Boleh jadi fiil yang sudah muta'addi itu bisa bermakna fiil lazimnya. Sebaliknya, ada fiil lazim bermakna muta'adinya. Contoh, misalnya dakhola ya. Dakhola itu lazim atau muta'adi? Dakhola. Lazim kan? Masuk. Tapi terkadang bermakna adkhola. Tapi terkadang dimaknai adkhola. Ya, terkadang dimaknai adkhola. Nah, seperti itu. Kadang yang muta'adi dimaknai lazim, terkadang yang sudah lazim dimaknai muta'adinya. Baik, demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.